Kim, dengeran nggak? Halo, halo. Kim, ada suaranya nggak Bu Kim? Wih, mana? Tadi sih putar aja di situ. Matikan videonya, matikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi kita ke HPC Development Android Development. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih semangat berpartisipasi dalam kegiatan kita. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca doa untuk kelancaran kita. Berdoa sesuai kayak amat dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat datang buat Bang Farhan yang sudah bergabung lagi bersama kita. Selanjutnya untuk acara selanjutnya untuk materi saya serahkan ke Bang Farhan. Padanya saya persilahkan. Terima kasih. Oke, kembali lagi di HPC Android. Kita lanjut materi terakhir kemarin. Kita kemarin sudah sampai playlist ya, tapi kita kemarin belum sampai tambahan kayak ada key ekstraktornya dan lain-lainnya. Nah, di pertemuan kali ini saya bakal jelasin gimana cara kita bikin helper, gimana kita bikin utils yang ngebantu kita dalam coding. Nah, kemarin ada yang sempat nanya, Bang, kayak ekstraktor itu kenapa nggak ada di sini? Nah, kayak ekstraktor kenapa nggak ada? Itu karena kemarin kayak ekstraktornya itu harusnya kita taruh itu jangan langsung di per file. Karena bakal ngebuat codingnya itu terlalu banyak code. Jadi kita kalau yang codingan yang bisa di-reusable, codingan yang bisa digunakan lagi, sebaiknya kita pisah. Nah, pisahnya di mana? Kalau sifatnya dia membantu kita dalam mengerjakan sesuatu, berarti sifatnya dia adalah helper. Maka kita harus naruhnya di helper. Sedangkan kalau dia sifatnya untuk tampilan, kita bikin codingan yang berhubungan dengan tampilan, dengan komponen, maka kita bikin komponen baru. Nah, di sini kita hanya fokus di helper dulu. Kita nggak usah buru-buru ke komponen. Tapi nanti kita ada bahas komponen di materi berikut ini. Karena kita, kemarin kita udah bikin card kan. Nah, nanti card ini kita mau bikin jadi sebuah komponen. Card yang kemarin kita render card item, yang kemarin kita buat di pertemuan sebelumnya, nanti kita akan buat juga jadi sebuah komponen biar nanti bisa dipakai di mana aja, nggak di sini aja. Misal ntar kita di detail ada kejelasan lagi tentang masih di post ya sebentar. Oke. Misalkan nanti kita mau gunakan lagi card ini kita pakai di detail screen atau di screen lainnya, kita hanya tinggal memanggil nama komponennya aja. Daripada kita kopas kayak gini kita taruh lagi di screen baru, itu bakal bikin jadi terlalu banyak shortcut yang diulang-ulang. Itu nggak bagus, bakal bikin bengkak aplikasinya. Jadi kita mulai dari helper dulu. Oke. Pertama di helper itu, rapin dulu ya. Pasti kemarin struktur folder kita udah sampai ngikutin kayak gini ya standarnya. Ada asset, components, rows, screens, dems, dan utils. Nah, helper itu kita taruhnya biasanya di utils. Karena dia salah satu kategori yang membantu dalam proses. Kita bikin file baru di dalam utils. JavaScript, namanya helper.utils.js. Oke. Nah, di sini kita bikin kayak ekstraktor. Jadi nanti kita tinggal panggil aja dari helpers, kita panggil di home yang tadi. Nah, cara bikin ekstraktor gimana? Ekstraktor itu hampir semua kayak ekstraktor bentuknya sama kalau di JavaScript. Kita bikin sama, kalau di React Native kita bikin sama aja. Const kayak ekstraktor itu menghasilkan dua. Sebentar, saya rada lupa untuk ekspornya. Kita project yang pernah dibuat aja.
helper. Nah, ini helpers, contoh helpers yang udah banyak nih isinya nih. Nanti kalau misalkan kalian punya tools kecil, bisa ditaruh di sini, nanti tinggal dipanggil aja. Jadi bisa dipakai di mana aja. Kita fokusnya ke ekstraktor. Nah, ekstraktor kayak gini. Nah, dia nge-return dua buah parang, item dan index. Kita bikin item index. Item dan index ya. Lalu dia memberikan index to string. Cukup kayak gini, lalu diekspor biar bisa dipanggil dari mana aja. Ekstraktor. Oke. Nanti di home screen tinggal kita panggil di bagian red list-nya. Tapi kayak ekstraktor ini kita nggak selamanya bakal bentuk kayak gini ya, karena ada beberapa kayak ekstraktor yang memang dibutuhkan untuk ngambil indeks key-nya. Cuma ini kita yang sederhananya aja, yang cara orang malas lah kita bahas. Jadi biasanya banyak orang yang nggak mau ngambil key-nya dari sebuah item ini. Bisa aja kalau misalkan di item ini ada ID, kita mau jadi sebuah key, kita bakal nge-ekstraknya yang di dalam item. Tapi karena kita mau ambil simple aja ya, kita cara simple, kita ambil indeksnya aja. Indeks itu kan dari 0, 1, 2, dan seterusnya, dari bentuk array. Sedangkan kalau item ini, isinya adalah objek yang ada di dalam array itu. Entah itu string, atau bentuk lainnya. Tapi biasanya dia di item ini, kalau misalkan bentuknya objek yang isinya banyak data, biasanya ada ID di dalamnya. Kita tambah ID atau key lain, itu kalau ada. Tapi kalau nggak ada, kita pasti ngambil indeks saja. Jadi kita bikin standarisasi yang simpelnya ini. Tapi kalau nanti suatu saat dari kalian membutuhkan yang lebih apa ya, expert atau lebih luas lagi jangkauan key-nya, maka bikin ekstraktor baru di file tertentu aja. Jangan di dalam helpers lagi, karena berbeda. Kalau yang di helpers ini yang sifatnya simple, yang sifatnya universal, yang bisa dipakai di mana aja. Tapi kalau kaliannya pakai ambil dari ID yang ada dalam item ini, jangan dibuat di dalam helpers. Oke, kembali kita di home screen-nya. Nah, di sini kita tinggal panggil aja ke ekstraktornya. Oke, ekstraktor. Oke. Nah, cara pemanggilannya kayak gini aja. Sebenarnya ada cara simple juga. Kalau kalian kayak gini, render item atau render kayak atau kayak ekstraktor, bisa kita misalkan saja bentuknya kayak gini. Ekstraktor bisa di sini. Oke, next. Untuk kayak gini, sebenarnya ini boleh-boleh aja kayak gini. Tapi dalam standar penulisan ESLIN atau ES6, dia ada, kalau di React Native itu ada ESLIN ya. ESLIN. Nah, ESLIN itu membaca codingan yang kurang bersih, codingan yang tidak clean, codingan yang kotor, codingan yang nggak benar caranya, atau codingan yang nggak rapi lah bahasanya. Nah, dengan cara nulis kayak gini, ini dianggap sama ESLIN bakal error atau nggak bersih. Makanya tadi kita pisah ke ekstraktornya jadi sebuah helpers. Jadi kita tinggal memanggil ke ekstraktor seperti yang di sini dibandingkan cara ini. Itu mencegah juga ESLIN-nya menyatakan itu sebagai kesalahan. Karena ESLIN itu bagaikan reviewer dalam sebuah codingan yang sangat ketat. Dia nggak mau sampai ada codingan yang kelihatan berantakan, nggak mau sampai ada kelihatan codingan yang nggak enak dilihat lah. Dia nggak suka. Kayak gini termasuk agak bikin pusing. Sebenarnya agak bikin pusing juga ya kayak gini. Ini item itu dari mana? Indeks itu apa? Tiba-tiba kok begini? Bakal mungkin beberapa orang awam atau orang yang baru masuk tim bakal bingung. Maksudnya apa nih? Nah, jadi kita bikinnya kayak gini, dipisah. Kalau kita mau bikin kayak ekstraktor yang misalkan di sini ini di data card-nya kemarin kita nggak ada ID ya. Misal kita taruh ID, kita sesuaiin satu, sesuai dengan namanya. ID 2.
ID 3. Sorry. Nah, ini dia sudah mempunyai key ID-nya masing-masing. Ini bisa dianggap sebagai key. Kita bisa menganggap data ini yang ada dalam objek ini ID sebagai key. Nah, kalau ID-nya mau kita jadiin key di dalam file list, caranya bakal kita rubah, nggak pakai key ekstraktor ini. Tinggal kita ganti di sini. Misalkan kita mau yang 2 ini, kita mau ambilnya ID. Nanti kita bikin dulu function-nya di sini. Const ID ekstraktor. Kita bedain namanya sama yang di default universalnya ya, jangan disamain namanya, karena nanti bakal bentrok. Oke, ID ekstraktor. Sama kayak tadi item index. Lalu dia mereturn item. Tapi di sini itemnya kita mau ngambil ID-nya aja. Nah, atau bisa kita kasih kondisi kalau misalkan tiba-tiba itemnya kosong atau misalkan ID ini nggak ada, kita kasih kondisi lagi. Item ID, apakah dia mempunyai item ID? Kalau iya, dia akan ngeluarin item ID. Tapi ini caranya bakal bikin terlalu banyak tulisan, jadi kita simpelin aja. Item ID or index string. Oh, ini juga sama ya, to string ya. Karena dia harus bentuk string. ID-nya itu. Key-nya harus bentuk string. Ya. Nah, ini ada logical operator kalau diperhatiin, ada OR di sini. Di JavaScript, OR ini berguna kalau misalkan data ini null, data ini nggak ada, atau data ini error untuk finite atau semacamnya, dia bakal mengalihkan datanya untuk yang ini. Misalkan ID itu nggak ada nih, wah kita nggak punya ID, ya udah kita ambil indeksnya aja. Bahasa simpelnya kayak gitu. Jadi di JavaScript itu ada logical operator. Logical operator untuk memasukkan data. Nah, bisa juga N. Nah, kalau N bagaimana? Kalau ini bakal salah, bakal berbeda sama yang tadi ya. Kalau tadi kita kan ngambil kondisinya OR. Kalau ada dia, ya diambil dia. Kalau dia nggak ada, baru yang ini. Tapi kalau pakainya N, sorry. Kalau dia pakainya N, di sini, bakal beda logiknya. Kalau ini punya, dia ada isinya, maka dia bakal ngeluarin yang ini. Yang ini nggak dia apa-apain. Dia cuma ngecek. Kalau ini nggak ada, berarti dia nggak memasukkan data apa-apa, nggak mereturn data apa-apa. Jadi hati-hati sama logical operator yang ada di JavaScript. Bakal bikin bingung. Kalau ini ada isinya, kalau pakai N, dia akan nge-return ini, yang di-return. Tapi jika ini tidak ada isinya, maka dia akan return null, tidak return apa-apa. Jadi hati-hati penggunaan logical operator di JavaScript. Oke, kita pakainya yang standar aja ya, yang universal. Ini cuma apa ya? Cuma contoh. Tinggal dipanggil di sini. Nah, ada perbedaan ya. Function yang kita bikin di file sama function yang kita import dari eksternal, warnanya akan berbeda kalau di beberapa text editor. Mungkin di kalian ada yang enggak, ada yang iya, tapi biasanya ada perbedaan dari warnanya. Tapi nggak harus biru, nggak harus kuning, nggak harus merah. Abaikan soal warna yang berbeda di tiap text editor. Mungkin yang berbeda itu antara si functionnya aja. Misalkan kuning berarti dia kalau di sini, kalau di ini saya makanya WebStorm ya. Kalau di WebStorm kalau dia kuning, dia bakal memberitahu kalau ini tuh dari eksternal, bukan dari yang di dalam file ini. Sedangkan kalau biru ini dari dalam file ini sendiri. Seperti itu. Oke. Kita pakai yang universal aja, jangan dipakai yang tadi karena kurang rekomen. Kenapa kurang rekomen? Karena kadang ID itu tidak ada. Ini kita udah patokin aja ya, udah pakai ke struktur yang tadi yang ambil dari index aja. Oke, soal helper udah ada satu contoh ya tadi ya. Nah, sekarang kita bikin yang ini tadi, render card-nya. Kita mau bikin card ini, yang render ini, jadi sebuah komponen. Apa tadi komponen? Udah dijelasin kan tadi.
komponen yang terpisah nih. Jadi komponen itu kan, ini view termasuk komponen, image termasuk komponen. Tapi komponen sini buat apa? Ini komponen yang didefinisikan dengan user, atau kita sendiri yang buat komponen itu. Jadi kalau kita bikin komponen baru, kita taruh dalam folder components. Oke, contoh, kita bikin satu komponen baru. Ini new file, pakai folder ya biar rapi. Misal kita mau bikin card. Ntar kita tambah file card.component. Kenapa harus ada .component? Dalam penamaan file itu penting kita ngasih tahu jenis file ini. Karena kita nggak selamanya bakal ngeliat di mana foldernya. Contoh, kalau kalian bukanya di tab kayak gini, ini nggak ada nama foldernya di sini. Jadi seenggaknya kalian tahu, oh ini screen komponen, oh ini komponen doang, oh ini utils. Jadi kalian tahu jenis-jenis file yang kalian buka di masing-masing di tiap tabnya. Tanpa harus melihat di mana dari struktur projectnya nih, oh dia ada di dalam ini, bakal memperlambat. Sedangkan dengan cara penulisan kayak gini, mempermudah kalian saat mencari tahu di mana lokasi file itu atau apa jenis file itu. Di card kita bikin komponen pakai addflow ya, karena di sini addflow itu gunanya buat membaca types yang kita definisikan dari tiap objek atau tiap apapun yang ada di dalamnya. Contoh nanti ada di contohnya nanti ada, atau kemarin juga udah kita jelasin tentang types ya, belum. Oke, pakai addflow nanti kita jelasin soal types. Nah di sini kalau kita mau bikin komponen, kita wajib import komponen utama React biar dia bisa ngerender JSX-nya atau ngerender komponennya from React. Nah, kalau kita pakai card itu biasanya kita cuma butuh 2 sampai 3 komponen. Tapi di sini kita 2 aja cukup lah. Kita bikin import from native. Nah, yang mau kita import tadi ada view sama teks aja. Untuk lain-lainnya nanti aja. Kalau kita butuh ke depannya, ya cukup 2 ini aja. Nah, lalu di sini kita bikin export default. Nah, di sini baru kita taruh props. Nggak usah kita props dulu. Kita langsung return aja dulu. Nanti kita cocokin apa yang ada di propsnya. Oke. Kita lihat dulu yang tadi ada di home screen-nya. Untuk render card icon dia butuh apa aja. Card yang kita buat itu, pertama kita butuh ininya, cangkang luarnya. Ini cangkang luar, lalu ada isinya. Nah, di sini kita punya banyak pilihan. Card ini bisa kita bikin sendiri dengan isi-isinya, atau bikin cangkangnya aja. Kalau kita misalkan mau bikin cangkang, berarti kita cuma bikin ininya aja. Lalu kita styling di dalam sini. Contoh, kita mau styling. Kita bikin cangkangnya dulu. Return, view, style. Oh, belum kita bikin stylenya. Kita bikin stylenya di file terpisah, jangan digabung, biar rapi. Pakai JavaScript, card.style. Oh, .js ya. Kalau saya otomatis karena tadi bikinnya JavaScript. Nah, di sini kita import. Kalau mau bikin style sheet atau style di dalam React Native, kita harus import satu komponen dari React Native, namanya style sheet. Style sheet. Cara bikinnya, const style. Jangan lupa ya, soal data yang jamak itu juga harus ada S di sini. Ini sih berarti style ini banyak, jangan cuma style. Karena itu artinya aja udah beda. Artinya cuma satu style. Sedangkan di sini dia udah banyak style. Oh salah. Style sheet. Create. Pakai kurawal. Oke, kita baru bikin. Biasanya di dalam card itu kita butuh card container. Untuk isinya nanti aja kita sesuaikan sama komponennya dulu. Jangan lupa diekspor.
style. Kenapa ekspornya kita nggak pakai export default di sini? Karena dalam sebuah file style itu tidak hanya ini aja isinya, tidak hanya style. Misalnya kita mau bikin styling yang sifatnya untuk objek yang lebih rinci lagi, misal kita mau bikin untuk form, kita mau bikin baru lagi seperti cons form style, maka kita taruh di sini terpisah. Tapi kalau style sini yang sifatnya bisa dipanggil langsung aja lah. Nah, tapi tetap kita ekspornya pakai kurawal atau ekspor sebagai submodul, sebagai objek modul. Oke, kita masuk ke part komponen. Ini panggil dari tadi stylesnya. Karena dari ekspor harusnya dia bisa diimpor, ya, auto impor. Kalau yang nggak auto impor diketik aja berarti. Kita mau bikin card, container. Oke. Nah, terus kalau kita bikin cangkangnya doang gimana? Ini aja gitu. Ada yang harus ditambah. Pertama kita harus bikin type-nya dulu. Type. Props. Nah, di sini props itu kita tambah style. Kenapa harus kita pakai style lagi? Takutnya ada yang mau custom lagi lah card container ini biar lebih apa ya, biar lebih banyak lah isinya, ya lebih dibagus-bagusin lagi. Mungkin ada yang kayak gitu, coba dicek dulu. Kemarin itu ngambilnya, coba kita cek di komponen, saya rada lupa. Nah, ini harus diimpor nih view prototypes. Untuk style di sini kita harus pakainya sesuai sama yang udah disediakan React ya. Ada view prop types. Cara pakainya view prop prop types. Nah, dot style. Karena yang kita mau ambil cuma untuk stylenya aja. Satu lagi Children ini tipenya React, not React not. Apa itu children? Children itu artinya isi yang ada di dalam si cangkang. Nah, kita taruhnya di sini. Kita harus ekspor dulu. Kita ekspor. Ada style. Ada style. Ada children. Nah, children kita taruhnya di sini. Ini udah disederhanain, biar enak lihat. Kalau ini udah agak kompleks ya, kalau yang punya saya pernah bikin. Jadi ya emang bakal lebih kompleks. Kalau udah kebutuhannya lebih banyak, dia akan lebih kompleks. Nah, ini yang kita bikin simple aja, kita cuma bikin si cangkangnya aja. Biar dia tinggal masukin aja nih, isinya apa nih, isi cardnya. Ini contoh komponen udah kita bikin. Kayaknya nggak kepake ya, kita hapus ya. Oke. Ini udah kita ekspor default. Stylesnya di sini kita taruh di sini aja. Nah, style ini sifatnya nggak selalu ada. Kalau children kan udah pasti ada. Nah, style ini kita bikin jadi opsional. Nah, kalau propertinya kita kasih ini, artinya opsional. Nah, jadi saya jelasin dikit tentang type. Tadi mungkin ada yang masih bingung soal type. Tapi itu kita harus ngedefinisiin apa aja properti. Ini kan properti ini. Propertinya dari card komponen. Nah, ini juga termasuk properti ini, style ini properti. Ini termasuk properti. Nah, properti itu harus kita definisiin.
propertinya ada apa aja sih yang ada di dalam si card komponen ini? Kita definisinya di sini. Kita definisin ada style dan ada children. Children itu kapan kepakainya? Nanti kita praktekin biar kelihatan. Karena kalau dijelasin bikin bingung. Untuk style, di sini ada contoh video yang menggunakan style. Nah, ini contohnya. Di sini di belakangnya dia cuma kayak gini ditaruhnya. Di type props, stylenya opsional. Terus property types-nya apa? Dia ngambil dari yang view, bentukannya style. Oke, kita coba pakai card komponen ini. Di home ya. Ini kita ganti. Tapi isinya tetap ada. Kita ganti. Jadi card. Kita ambilnya import dulu ya. Kita import. Oh, tadi ada yang kelewat. Kalau kita bikin komponen kayak gini, ini card komponen karena kita ekspor default tanpa ada nama, bakal akan bingung kalau kita auto import. Nah, gimana caranya biar enak? Kita bikin di sini di komponen index. File index.js. Hati-hati ya. Index itu kecil semua hurufnya, jangan ada yang gede. Index.js. Mungkin udah pada paham ya soal index.js, kayaknya harusnya udah pada pernah dengar ya soal index itu apa. Jadi index itu dia bakal ngebaca yang dibaca pertama sama si folder komponen. Jadi folder komponen itu punya apa aja dibaca dari index. Kita import itu tadi card, dari cardnya itu dari from card komponen, lalu diekspor card. Sudah kita pakai tadi di home. Auto import ya dia, karena tadi udah kita daftarin di components. Mungkin kalau yang nggak auto import diketik aja. Nah, ini properti yang tadi kita definisiin, dia jadi muncul di sini. Ada style, ada children. Tapi children jangan pernah kita taruh dari sini. Children itu cukup kayak gini udah termasuk dari children. Buka card, tutup card di sini. Ini dianggap children. Jadi children itu ada yang ada di antara dua tag ini dimasukkan dalam kategori children. Style tetap bisa ditaruh di sini. Jika kita mau bikin style baru, bisa juga. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi belum hampir sekalian ya. Jadi card-nya tadi kita pindahin. Style card-nya. Di sini belum ada card. Karena card-nya kita pindah jadi komponen card. Nah, di sini kita taruh dah. Di sini apa aja tadi? Ada width, height, border radius, background color, dan lain-lain. Nah, kita coba praktekin ya. Nah, saya connecting dulu dengan HP-nya. Pastiin device-nya udah pada terkoneksi ya. Nah, kalau saya udah terkoneksi melalui jaringan, lalu tinggal dijalanin pakai yang Android. Ya, Android. Dia akan jalan. Tunggu aja. Ditunggu memang agak lama. Sampai baru kita running. Tampilannya bakal sama persis kayak kemarin. Nggak bakal berbeda jauh. Tetapi kelebihannya
Kalau kita mau bikin card, kita nggak harus bikin style lagi kayak tadi. Kita tinggal panggil si card komponen yang kita tinggal panggil, kita pakai di mana aja yang kita mau. Bisa kita bikin yang baru, kita panggil. Untuk ukuran nanti bisa kita taruh dari style ya. Makanya tadi kita bikin property style baru nih, tambahin property style. Kalau misalkan cardnya nanti mau di-resize dari tiap screen yang berbeda, bisa. Tinggal kita panggil aja si style ini, kita tambahin style tambahan. Tapi kita nggak usah bikin style untuk card lagi. Kurang lebih kayak gitu. Ya moderator mungkin ini sambil nunggu, ini kan waktunya udah mau habis nih, udah kurang 1 menit. Mungkin nanti rejoin lagi aja kali ya. Ya, moderator, halo. Ya, pokoknya nanti kalau putus, rejoin aja ya, karena ini udah mau habis. Kurang dari 1 menit. Pasti bakal putus sekarang. Mohon maaf buat teman-teman semua karena kita juga terbatas. Ntar kalau ini mati, kita join lagi ya. Siap. Di loading. Nah, pokoknya nanti kalau kita udah masuk lagi, udah keluar tampilannya ya. Ditunggu aja. Karena ini udah pasti bakal putus. 10 detik lagi.